Perkenalkan, nama saya Nafla Desatri dengan mata kuliah Pengantar Linguistik Umum. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi bahasa. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita dapat mengungkapkan peristiwa yang terjadi, menceritakan sejarah, serta mengungkapkan pikiran atau perasaan kepada orang lain. Nah, tadi saya kan sudah membahas tentang bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sekarang, saya akan membahas inti dari fungsi utama dalam bahasa yang terdiri dari dua. Pertama, sebagai alat komunikasi. Mengapa ya disebut sebagai alat komunikasi? Karena ini adalah alat komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, terlihat pada masyarakat umum yang sedang berinteraksi dengan orang lain mengenai pertanyaan, pernyataan, permintaan, dan harapan sesuatu yang mereka harapkan. Yang kedua, sebagai alat kebudayaan. Bahasa merupakan fungsi sebagai alat kebudayaan karena mencatat peristiwa yang terjadi, mewariskan kebudayaan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Nah, itulah dua fungsi utama dalam bahasa. Selain dari itu, seiring perkembangannya zaman, bahasa juga berkembang secara teknologi. Bahasa juga disampaikan secara online, baik itu melalui telepon ataupun rekaman suara. Kira-kira di dalam fungsi bahasa ini ada kategorinya nggak sih? Tentu ada dong. Ada dua kategori utama dalam bahasa. Yang pertama, bisa disampaikan secara lisan. Yang kedua, secara tulisan. Selanjutnya, apakah ada fungsi bahasa lain? Tentu ada dong. Kira-kira apa ya? Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Nah, tentu ada dong, yaitu fungsi bahasa khusus. Nah, di fungsi bahasa khusus ini ada 3 para ahli yang mengungkapkannya. Yang pertama ada menurut Pino Chiaro. 1. Fungsi bahasa personal, menyatakan perasaan dan mengungkapkan secara pribadi. Ciri utama yaitu perasaan senang, sedih, kecewa. Contohnya, aku senang diajak kakak jalan-jalan hari ini. Aku sangat sedih karena kucing kesayanganku hilang. Yang kedua, ada interpersonal, yaitu menjalin dan membina hubungan sosial. Ciri utama yaitunya digunakan untuk memulai percakapan. Contohnya, apa kabar hari ini? Apakah kamu sudah makan? Yang ketiga, ada direktif, yaitu untuk mengatur atau mempengaruhi orang lain. Ciri utama yaitu agar lawan tutur kata melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan keran airnya. Yang keempat, ada referensial, yaitu mengungkapkan informasi tentang sesuatu. Ciri utama yaitu bersifat informatif, menjelaskan tentang fakta dan konsep. Contohnya, matahari adalah pusat tata surya. Yang kelima, imajinatif, yaitu menciptakan sesuatu melalui imajinasi dalam karya sastra. Ciri utama yaitu menonjolkan imajinatif dan keindahan bahasa. Contohnya dalam pembuatan cerpen, puisi, dan cerita dongeng. Nah, selanjutnya ada menurut Halliday. Di Halliday ini ada 7 fungsi bahasa yang diungkapkannya. Baik, kita akan masuk yang pertama,
yaitu fungsi bahasa secara instrumental, yaitu meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong ambilkan garam itu. Nah, yang kedua ada representasional, yaitu bahasa digunakan untuk mengungkapkan fakta, baik itu berupa informasi maupun ilmu pengetahuan. Contohnya, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nah, yang ketiga ada interaksional, yaitu menjalin dan menjaga hubungan sosial antar masyarakat. Contohnya, terima kasih sudah membantu. Dan yang keempat ada heuristik, yaitu mencari informasi melalui pertanyaan. Contohnya, mengapa curah hujan yang tinggi bisa terjadi? Yang kelima ada regulatori, yaitu mengatur atau mengendalikan perilaku orang lain. Contohnya, tolong jangan membuat keributan. Yang keenam ada personal, yaitu mengungkapkan perasaan secara pribadi. Contohnya, aku sangat bahagia di hari ulang tahunku. Yang ketujuh ada imajinasi, yaitu menciptakan khayalan dalam dunia imajinasi. Contohnya dalam cerita dongeng, seperti bermain peran sebagai pahlawan. Nah, selanjutnya, menurut Nabaan, mengungkapkan 4 fungsi bahasa khusus. Kita masuk fungsi yang pertama, yaitu fungsi kebudayaan. Terdiri dari 3. 1. Sarana perkembangan kebudayaan. Bahasa membantu budaya tumbuh dan berkembang. Contohnya, istilah selfie muncul karena budaya digital berkembang. Nah, yang kedua, jalur penerus kebudayaan. Bahasa menjadi hubungan budaya antar generasi. Contohnya, cerita dongeng yang diturunkan dari kakek nenek sampai ke cucu-cucu berikutnya. Nah, yang ketiga ada inventaris kebudayaan, yaitu bahasa merekam unsur budaya secara verbal. Contohnya buku sejarah, naskah kuno, dan mencatat prestasi kebudayaan masa lampau. 2. Fungsi kemasyarakatan terdiri dari 2 juga. 1. Bahasa Indonesia merupakan sebagai alat pemersatu identitas bangsa serta sarana komunikasi antar daerah. Contohnya, komunikasi antar suku. Yang kedua, bahasa daerah, yaitu lambang identitas dan alat komunikasi dengan keluarga serta masyarakat setempat. Contohnya, orang Minang berbicara dengan bahasa Minang, itu menunjukkan tata krama di Minangkabau serta mencerminkan identitasnya. 3. Fungsi perorangan, yaitu bahasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah, di sini ada 7 uraian. 1. Instrumental, yaitu mengatur perilaku orang lain. Misalnya, tolong ambilkan garam itu. 2. Menyuruh. Misalnya, ayo kerjakan tugas itu sekarang. 3. Interaksional, yaitu bergaul dengan teman. 4. Representasional, yaitu menyampaikan berita. 5. Heuristik, yaitu mencari informasi. 6. Imajinatif, mengembangkan kreativitas. Dan 7. Informatif, memberikan informasi yang akurat. Nah, yang keempat ada fungsi pendidikan. Di sini ada 4 uraian. Yang pertama ada integratif,
yaitu menjadikan siswa bagian dari masyarakat. Contohnya, anak yang berasal dari Bali, dia akan belajar bahasa Indonesia agar bisa berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari Sumatera Barat, Jakarta, maupun Jawa Tengah. 2. Instrumental, yaitu membuka peluang kerja dan ilmu pengetahuan. Contohnya, seseorang belajar bahasa Inggris karena dia melamar pekerjaan di luar negeri atau kuliah di luar negeri. Dan yang ketiga, ada kultural, yaitu mengenal dan menghargai nilai budaya. Contohnya, dalam belajar bahasa Minang, kita dapat memahami tata krama saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Dan yang keempat, penalaran, yaitu bahasa sebagai alat berpikir dan analisis. Contohnya, dalam membuat laporan penelitian dan menyusun kalimat serta menganalisis masalah, kemudian menarik kesimpulan secara logis. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, memang fungsi bahasa itu banyak, mulai dari yang utama menurut para ahli. Jadi dapat saya simpulkan bahwa fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi dan alat kebudayaan. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, serta menggali lebih dalam lagi fungsi bahasa di pengantar linguistik umum ini. Salah kurang mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu channel selanjutnya.